Top 5 cerita horor tentang terowongan Casablanca menurut gue. Cerita ini gue dapetin dari akun X dengan username @5soul. Ada 7 cerita yang dia ceritain, tapi gue cuma ambil 5 yang membuat merinding ya. Beberapa dari kalian pasti udah tahu lah ya tentang terowongan Casablanca, karena gue dari kecil pun udah sering banget denger tentang terowongan Casablanca yang horor katanya. Saking terkenalnya, lu tinggal searchingnya itu di Google terowongan Casablanca, pasti langsung muncul artikel-artikel yang ngebahas tentang keangkeran terowongan tersebut. Untuk lokasinya sendiri, dia tuh ada di bawah Jalan Kuningan, daerah Jakarta Selatan, tepatnya di jalur penghubung dua arah antara Jatinegara dan juga Sudirman. Kalau kalian udah pernah dengar tentang terowongan Casablanca, gue yakin kalian pasti tahu tentang mitos yang katanya kalau kita lewat situ tuh harus membunyikan klakson 3 kali. Nah, gue taruh itu di urutan kelima. Jadi cerita ini tuh timbul dari mulut ke mulut yang akhirnya berkembang menjadi kebiasaan baru untuk pengendara yang lewat terowongan Casablanca. Jadi tujuannya untuk menghormati penghuni dan juga arwah yang bergentayangan di sana. Para pengendara yang lewat terowongan Casablanca ini harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Yang keempat, sosok hantu diri. Bertahun-tahun silam, tepat di ujung terowongan itu sempat menjadi TKP orang diri dengan lehernya menggunakan spanduk, yang kemudian arwah mati itu tidak tentram dan akhirnya tertahan di sana selamanya menghantui terowongan. Yang ketiga, bekas kuburan massal. Ini sebenarnya udah menjadi hal yang lumrah gitu. Kalau misalnya ada tempat angker tuh udah pasti ntar desas-desusnya, ya itu tuh tempatnya dulu bekas kuburan, makanya serem gitu kan. Sama juga kayak si terowongan Casablanca ini. Jadi katanya konon ini tuh merupakan tempat pemakaman umum, tepatnya di wilayah Menteng Pulo. Karena tempat itu strategis, makanya masuk ke dalam rencana pembangunan pemerintah DKI Jakarta. Kira kuburan massal tersebut tuh dipindahkan ke daerah lain. Ih, muncrat gak sih gue tadi ngomong? Yang kedua, kuntilanak merah. Kita semua tahu lah ya, ikoniknya kuntilanak itu pakai bajunya tuh warna putih. Ternyata dia punya kakak, yaitu si kuntilanak merah ini. Jadi bajunya warna merah dan katanya dia tuh bersemayam di terowongan Casablanca ini. Bedanya apa, Min? Nah, kalau kata pengendara yang pernah lewat sana dan bertemu secara langsung meet and greet sama si kuntilanak merah ini, katanya kuntilanak merah ini tuh dia lebih agresif, terbangnya tuh lebih cepat, kukunya super tajam, dan mukanya ini lebih menyeramkan. Dan yang pertama, perempuan korban pemerkosaan. Di zaman dahulu kala, jauh sebelum terowongan Casablanca ini dibangun, bahkan jauh sebelum ada TPU di situ, ada kisah pilu yang terjadi di daerah tersebut. Ada seorang gadis cantik yang merupakan kembang desa di desa setempat itu menjadi korban pemerkosaan beramai-ramai oleh sekelompok pemuda. Gadis malang tersebut akhirnya dan tubuhnya ini diseret dan dibuang ke tempat yang dimana akhirnya menjadi terowongan Casablanca. Rasa benci yang dibawanya sampai ini akhirnya membuat dia ingin membalas dendam kepada para pelaku dan membuat rohnya ini menjelma menjadi penunggu di terowongan Casablanca. Sebenarnya ada versi lain dari ceritanya si gadis ini. Katanya arwahnya ini berubah menjadi sosok nenek-nenek. Bukan jadi rahasia umum lagi kan bahwa banyak kecelakaan yang terjadi di terowongan Casablanca ini. Beberapa korban dari kecelakaan ini menuturkan bahwa mereka tuh